Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia, tentunya banyak sekali bisnis dan juga usaha yang terdampak dan harus merasakan anjloknya pendapatan. Ada pula perusahaan yang memasang mode bertahan agar bisnisnya tak bangkrut dengan segala strategi yang ada dan atau bahkan harus rela perusahaannya tenggelam dihantam COVID-19. Akan tetapi ada juga sejumlah pelaku usaha yang malah makin moncer di tengah pandemi atau malah kekayaannya menjadi bertambah walau COVID-19 masih mewabah di Indonesia. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Yang Kaya Makin Kaya Kala Pandemi Corona. Nah, di sini beberapa waktu lalu, majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia untuk tahun 2020 ini. Walau kita juga tahu ekonomi Indonesia dilanda resesi karena pandemi COVID-19, nama-nama yang ada dalam jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini masih bisa mempertahankan hartanya atau bahkan beberapa dari mereka justru mengalami peningkatan kekayaan. Nah, dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini juga terdapat sejumlah nama besar. Di antaranya yang pertama ada Robert Budi dan Michael Hartono, ya ini Jarum Group dengan kekayaan keduanya apabila ditotal mencapai 37,3 miliar US dollar. Lalu yang kedua ada Wijaya Family, di sini juga ditaksir kekayaannya mencapai 9,6 miliar US dollar, yaitu memang pemilik Sinarmas begitu ya. Di posisi ketiga ada Prajogo Pangestu, ya ini TPI atau Chandra Asri yang mempunyai kekayaan 7,6 miliar US dollar. Di posisi keempat ada Susilo Wonowijoyo, ya ini pemilik dari Gudang Garam dengan kekayaan 6,6 miliar US dollar. Dan di posisi kelima ada pemilik Indorama atau di bidang tekstil, Sri Pakars Lohia dengan kekayaan mencapai 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi keenam ada Anthony Salim dengan kekayaan 5,5 miliar dolar Amerika. Dan memang Anthony Salim ini memang terkenal sebagai raja mie di dunia begitu ya, karena kepemilikan dirinya terhadap Indofood. Lalu selanjutnya juga ada Tahir, yaitu Mayapada Group dengan kekayaan 4,8 miliar US dollar. Selanjutnya di nomor 8 ada Benjamin Setiawan dengan kekayaan mencapai 4,35 miliar US dollar. Dan memang di sini Benjamin Setiawan memang pemilik dari Kalbe Group. Dan selanjutnya ada Khairul Tanjung, bos media, yakni kekayaannya mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat dan juga pemilik dari Transcorp. Dan yang ke-10 ada Jogi Hendra Atmaja, yakni Mayora, pemilik Mayora dengan kekayaan 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nama-nama tersebut bisa kita lihat pula di sini Duo Hartono masih bertengger di urutan teratas orang terkaya di Indonesia, dan seperti apakah bisnis mereka bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini majalah Forbes Indonesia memang kembali menobatkan Duo Hartono ini, yakni Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun ini. Kita ketahui di tahun lalu saja kekayaan Duo Hartono ini sudah mencapai 37,3 miliar dolar Amerika atau setara 522,20 triliun rupiah. Dan atas hal ini, Hartono bersaudara ini juga berhasil menempati urutan teratas selama 12 tahun begitu ya. Lama sekali untuk menjadi orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Di tahun 2020 dipublikasikan pula bahwa kekayaan Budi Hartono ini juga sudah mencapai 13,6 miliar dolar Amerika, sedangkan sang kakak Michael Hartono sudah memiliki kekayaan sebesar 13 miliar dolar Amerika. Di bursa saham atau pasar modal, grup dari Jarum ini juga atau grup yang dimiliki oleh dua bersaudara ini memang dikenal dengan dua emiten afiliasinya, yakni BBCA dan juga TOWR. Nah, di sini memang untuk BBCA sendiri di tahun ini juga berhasil menjadi bank dengan kinerja yang baik dan masuk di posisi pertama dalam jajaran 10 emiten berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar begitu ya, di angka 769 triliun rupiah pada November 2020. Dan sedangkan untuk TOWR, Grup Jarum juga berhasil mengempit kepemilikan saham mayoritas TOWR mencapai 50,64% per 29 Februari 2020 lalu. Nah, di sini memang bukan hanya itu, Jarum Group juga membawahi banyak bisnis
Sini diantaranya memiliki usaha elektronika yang dikenal dengan merek Polytron, lalu di perdagangan elektronik juga memiliki blibli.com, dan juga di agen perjalanan memiliki tiket.com, dan masih banyak lagi. Dan bukan hanya Hartono bersaudara yang menjadi crazy rich di Indonesia, masih ada lagi sosok yang juga meraup cuan gede saat pandemi COVID-19. Siapakah dia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat nama dari salah satu bos media di Indonesia, yakni Edi Sariatmadja. Nah, memang di sini walau namanya tidak ada dalam jajaran 10 besar tadi, orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, namun Forbes juga mencatat kekayaan Edi Sariatmadja ini naik sebesar 80% di tengah pandemi COVID-19. Nah, memang didorong oleh kenaikan saham perusahaan yang dimilikinya, yakni PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK Group. Pada penutupan perdagangan kemarin saja, MTEK masih ditutup menguat 11,28% ke level Rp11.100 per unit saham, atau sejak awal tahun periode year to date begitu ya, saham MTEK ini sudah naik 99,10% banyaknya. Nilai kapitalisasi saham MTEK juga telah mencapai Rp62,63 triliun. Dan atas hal ini pula kekayaan sang pemilik MTEK, Edi Sariatmadja ini memang ditaksir sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,78 triliun rupiah. Berbicara mengenai cuan di tengah pandemi, ternyata ada pula sosok yang justru harus tergeser dari jajaran daftar orang terkaya ini di Indonesia, dan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kakak beradik pemilik maskapai Lion Air yang mungkin sudah tidak asing lagi di Indonesia, namanya tergeser dari posisi mereka di jajaran orang terkaya di Indonesia. Dua bersaudara ini memang pada tahun lalu dilaporkan masuk pada urutan ke-38 dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 385 juta dolar Amerika Serikat. Dan memang sosok yang besar dari bisnis maskapai ini memang harus bisnisnya rela begitu ya dihantam pandemi yang cukup hebat meluluhlantakan sektor penerbangan, dan memang juga kekayaannya keluar dari angka 50 besar dari di tahun lalu 38, di tahun ini bahkan keluar dari 50 besar kekayaannya versi majalah Forbes Indonesia. Lalu pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terhadap 1.900 pilot di Lion Air di maskapainya dan 3.000 awak kabin perusahaan. Di samping itu sebanyak 25.000 karyawan pendukungnya di maskapai tersebut juga harus turut terpukul oleh dampak dari pandemi COVID-19. Nah, memang hangat kabar beredar Rusdi Kirana ini juga dikabarkan tengah membentuk maskapai penerbangan baru, namun hingga kini informasi secara detail terkait rencana tersebut belum dipublikasikan oleh pihak maskapai. Di sisi industri penerbangan sendiri memang terlihat sudah mulai bergairah begitu ya, industrinya sendiri, dan memang berbagai sentimen positif juga ada, diantaranya ini terkait vaksin COVID-19. Data BPS juga mencatat bahwa untuk penerbangan internasional di bulan Oktober 2020 juga sudah mengalami kenaikan sebanyak 38.206 penumpang dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya berkisar di angka 33.094 orang saja. Dan memang untuk penerbangan domestik juga tercatat sudah mengalami kenaikan begitu ya sebesar 1.125.242 orang penumpang, dan memang pada bulan Oktober, dan sedangkan di bulan sebelumnya di bulan September 2020 hanya berkisar di angka 947.585 orang penumpang saja.